Halo guys, selamat datang lagi di tutorial PlayStation. Oke, kali ini saya akan ngebahas ya PS4 hand yang mana sih yang cocok untuk rental ya, rental PS pastinya kan ya. Dan kalau kalian ingin buat rental PS, pilih yang mana gitu. Oke, sebelum saya bahas, salah ngapanya kalian like, share, and subscribe dulu guys ya. Let's go. Oke guys, ya. Jadi bagi yang nggak tahu ya, atau mungkin masih agak awam untuk dunia per-PS-an ya. Jadi PS4 itu ada yang ori dan yang bajakan ya. Yang bajakan itu yang hand ya, yang bisa main game bajakan. Yang ori hanya untuk game yang ori. Yang bajakan sendiri ada beberapa firmware yang bisa digunakan ya. Ada firmware yang paling umum ya, 6, 9, firmware 11, firmware 12 gitu ya. Nah, terus antara ke semuanya itu bagus mana untuk rental gitu guys ya. Oke. Di sini saya akan memberikan tips ya, atau mungkin memberikan saran buat kalian yang ingin membuat rental PS gitu ya. Pilih firmware yang mana gitu. Untuk yang pertama adalah untuk masalah harga ya. Harga bervariatif ya, antara firmware 6, firmware 9, 11, 12 ya. Memang yang paling murah itu adalah firmware 12 ya. Ini yang paling murah harganya dibandingkan firmware 11, 9 dan firmware 6 itu guys ya. Tapi jangan salah nih ya, walaupun paling murah menurut saya, firmware ini yang tidak saya rekomendasikan untuk rental. Kenapa? Ya, dan saya akan jelaskan ya. Terus mana nih yang paling direkomendasikan ya untuk rental gitu guys ya. Yang saya paling rekomendasikan adalah firmware 9 ya. 9 adalah yang paling saya rekomendasikan buat kalian pengusaha rental. Kenapa? Satu, mungkin harganya agak sedikit tinggi daripada firmware yang lain ya, tapi firmware 9 itu paling fleksibel. Kita bisa aktifkan hand itu tinggal pakai host melalui WebKit ya, pakai host yang sudah yang mungkin kalian rasa enak gitu ya, cepat gitu. Tinggal masukin hostnya aja ya kan, dipilih, terus aktifin hand, selesai, handnya akan aktif gitu ya. Jadi menurut saya lebih fleksibel daripada PS4 yang lain ya, PS4 yang lain gitu. Walaupun secara harga lebih tinggi, tapi nggak masalah, tingginya pun nggak jauh beda antara dengan hand yang lain gitu ya, seperti itu. Terus apakah firmware yang lain itu jelek? Enggak gitu ya, tapi lebih fleksibel. Saya lebih senang adalah firmware 9 untuk rental ya, lebih cepat gitu ya. Jadi orang datang ya kan, terus duduk, nyalain PS, terus di hand sebentar, gak ada 1 menit lah ya, gak ada pokoknya berapa detik itu sudah selesai, handnya aktif, main gitu. Untuk yang kedua, menurut saya firmware 11 lah ya, firmware 11 yang pakai PPWN ya, PPWN ini menurut saya oke juga, tapi kekurangannya adalah lama untuk ngehandnya. Kita harus nyalain, pasang STB atau nyalain STB, nunggu handnya aktif itu ya bervariasi lah, bisa di bawah 1 menit, bisa di atas 1 menit, bahkan saya pernah nyoba juga hampir 2 menit lebih itu baru nyala handnya. Itu menurut saya kurang cepat gitu lah. Jadi kalau customer mau main PS gitu ya, terus kalian punya hand 11, PS4 hand 11 itu, terus main itu, terus kalian aktifin handnya itu kan lama, jadi
customer itu juga boring gitu ya, nunggunya boring gitu loh, kurang kurang apa kurang cepet gitu loh ya. Jadi menurut saya uh, ini apa PS4 hand nomor 2 lah ya menurut saya, yang saya rekomendasikan buat kalian. Tetap firmware 9 adalah yang terbaik menurut saya ya. Untuk firmware 12 ini emang lebih cepat ya, sama kayak firmware 9, minim KP ya. Kalau yang 11 itu semua KP. Saya kalau ngaktifin itu beberapa kali KP gitu ya. KP, tapi it's okay, nggak masalah ya. Tapi kalau yang firmware 12 ini minim KP, lebih cepat sama kayak yang firmware 11, firmware 9 ya, kecepatannya untuk ngaktifin handnya gitu. Tapi kekurangannya adalah cara installnya ya. Jadi kalau kalian nanti nah, sistem instalasinya saya akan jelaskan sedikit ya, untuk sistem instalasinya di firmware 12 ini ya. Jadi dia nyimpennya tuh per user gitu ya, nyimpennya di user. Jadi dia nyimpen di user A gitu ya. Terus katakanlah usernya itu ya hilang gitu ya, hanya hilang gitu. Kamu harus install lagi dengan keribetan itu lagi. Belum lagi nanti kalau game luarnya hilang juga gitu, gamenya kehapus gitu, korup gitu ya. Itu kalian harus mikir lagi 2 kali gitu, bawa ke teknisi, atau mungkin kalian injek sendiri gamenya, bongkar mesin lagi dan sebagainya. Jadi ribet gitu lah. Tapi kalau kalian punya BD-nya gitu ya, BD game luarnya mungkin bisa gitu ya, bisa. Tapi ya BD-nya kan mahal gitu ya. Ya itulah kekurangan hand 12 ya kan. Ngehanya gampang, cepat gitu. Tapi kalau kalian menemui kendala tadi ya, usernya kehapus, gamenya hilang, kehapus ya kan, saya nggak tahu juga, orang main kan mungkin nggak sengaja ya kan, atau mungkin sengaja karena kompetisi dia itu kompetitor kalian, mungkin yang punya rental sebelah gitu ya. Saya juga nggak tahu. Jadi rawan sekali untuk hand 12 ini. Jadi menurut saya untuk rental saya rasa kurang aman lah ya. Menurut saya paling aman adalah hand 9 ya, PS4 hand 9 paling aman menurut saya ya. Ya, paling aman untuk hand 9. Jadi hand 12 itu menurut saya yang sekarang itu hanya untuk apa ya? Hanya untuk user pribadi lah. Kalau saya lihat ya. Kalau user pribadi kan kalian bisa jaga sendiri PS4 kalian, nggak ngapus PS game luarnya, nggak ngapus usernya kan, lebih bisa jaga PS-nya. Tapi kalau untuk rental kan nggak bisa dijaga kan, yang main banyak orang gitu ya. Seperti itu guys ya. Jadi menurut saya mana yang cocok untuk PS4 atau rental PS4 ya di zaman sekarang, menurut saya tetap ya PS4 hand firmware 9, dan harganya PS4 hand firmware 9 itu sangat lumayan agak mahal gitu ya, agak mahal ya. PS4 Slim ya firmware 9 itu 9 ya. Mana ya? Ini nih. Ini bentar nih. Oke guys, bentar guys. Agak mahal ya harganya ya. Coba gini kok murah ya, 2,5 dapat itu ya. Itu PS4 FAT yang versi lama ya, FAT yang versi pertama gitu ya, seri pertama. Jadi menurut saya kalau saya seri pertama, kalian juga harus tahu kondisi mesinnya, karena saya punya pengalaman ya guys ya. Saya punya pengalaman gitu ya, punya pengalaman kurang mengenakan lah ya untuk PS4 hand ya. Saya belinya firmware 11 gitu ya, tapi saya belinya PS4 FAT seri pertama sendiri ya. Dan itu kesalahan saya beli itu, karena ya saya ngejar harga murahnya gitu. Dan kalian tahu ya, PS4 nya kurang dari 5 bulan sudah KO ya. KO nya bukan masalah IC akunya enggak ya.
menurut saya IC APU di PS4 itu kuat sekali ya, lebih kuat daripada PS3 ya untuk RS-nya gitu. Tapi masalahnya di di beberapa komponen lain ya, apalagi yang sudah built-in alat untuk ngehandnya gitu ya, bisa STB atau alat yang lain ya semacamnya, itu biasanya itu ditanam di dalam ya. Kalau ditanam, syarat saya jangan beli. Kenapa? Itu bisa mengakibatkan IC power kalian itu kena, karena terlalu berat lah bebannya ya. Bebannya berat karena apa? PS itu kan sudah didesain untuk ngangkat hardware inti ya, tapi ditambahin lagi hardware-nya di dalam gitu, jadi nggak kuat lah dia, pasti akan drop juga ya. Jadi hati-hati kalian ya, mending beli PS4 hand yang aktivator handnya itu di luar ya, STB-nya di luar, jangan di dalam ya, bahaya itu ya. Oke, ini firmware 12 ya, ini firmware 12, ini firmware 12 ya, harganya segini ya, 3 jutaan ya ini harganya 3 jutaan ya. Masih, ini menurut saya masih agak mahal ya. Ini firmware 9 ya, dan firmware 9 sendiri harganya itu agak susah ya dicari, karena ya itu pastinya kan sedikit barangnya gitu ya. Beda dengan zaman PS3 kan kalau sudah di jailbreak satu semuanya ikut bisa gitu. Kalau di PS4 ini ya susah. Apalagi firmware 9 pasti harganya kalau di toko mahal banget ini. Ini di marketplace saja jarang nih. Kayaknya barangnya tuh kosong barangnya, coba deh. PS4 hand ya. Oke, ini 4 juta loh ini 4 juta loh. 4 juta loh harganya, ya kan? 2 stick 4.300.000 ya, emang mahal ya firmware 9 ya. Ini 1 TB slim. Coba kalau slim berapa? Slim ya, ini slim 1 TB, wah 5 juta guys. Jadi ini sticknya ya, ini 5 juta. Sticknya satu, ini stick KW kayaknya, ini 4 jutaan lah ya menurut saya ya. Dengan harga yang agak mahal, menurut saya kalian nggak masalah sih pilih yang firmware 9 untuk rental kalian ya. Tapi kalau emang kalian budgetnya nggak nggak nyampe ya, pilih aja firmware 11 ya, itu lebih murah gitu guys ya. Tapi jangan firmware 12 untuk rental, bahaya ya, ini sangat bahaya sekali ya. Oke, gitu aja. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya guys ya. Jadi pendapat saya kesimpulannya adalah kalau bikin rental PS4 dan pengen pakai PS4 hand, pilihlah yang firmware 9 ya. Kalau firmware 9 terlalu mahal, bisa turun ke firmware 11. Tapi ya kan harus kasih pengertian ke customer kalau ngehandnya nggak lama ya gitu ya. Jangan pakai yang firmware 12 karena masih sangat rawan sekali ya di otak-otak sama customer yang mungkin belum ngerti, atau dia menjadi saingan kalian lah gitu di rental sebelah gitu guys ya, seperti itu. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, jangan lupa like, share, subscribe. Bye bye.